Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama. Materi yang akan kita pelajari ialah tentang kekerasan. Simak video dan penjelasannya dengan baik ya. Pada hakikatnya, tindakan kekerasan menunjukkan tindakan sosial yang agresif dan bersifat merusak. Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kekerasan sebagai reaksi atas apa yang mereka rasakan. Meski demikian, untuk salah satu faktor penyebabnya adanya pelampiasan emosi yang sering menjadi alasan melakukan tindakan kekerasan baik terhadap orang lain maupun terhadap orang lain. Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang baik disengaja ataupun tidak. Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang lain, akan tetapi dapat dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindakan kekerasan memberikan dampak dan efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya. Terus, bagaimana jika kita sendiri yang mengalami tindakan kekerasan? Bagaimana sikap kita dan apa yang akan kita lakukan? Nah, ini dia hal yang sulit. Tentunya kita akan merasa marah, tidak terima, dan selalu ingin membela diri, atau bahkan membalasnya dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Jika seperti itu, kita harus mempunyai bukti dan alasan yang kuat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Kita tidak boleh main hakim sendiri dan harus menangkap si penjahat tersebut dalam keadaan masih baik-baik saja lalu diserahkan kepada polisi. Terus, bagaimana jika kita melihat rekan ataupun teman kita yang mengalami tindakan kekerasan? Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan terhadap teman kita ataupun rekan kita yang telah mengalami tindakan kekerasan. Yang pertama, gunakan empati dan jangan menghakimi. Salah satu sikap yang paling tidak merugikan adalah berempati. Kita bisa menunjukkannya dengan tidak menghakimi orang yang mengaku sebagai korban pelecehan. Dengarkan ceritanya, jangan dibantah. Jangan menyalahkan korban dan jangan memotong ceritanya. Jadilah pendengar yang aktif dan dengarkan ceritanya secara serius, fokus dan utuh. Yang kedua, aktif memberikan bantuan dan dorongan semangat. Yang ketiga, selalu hormati keputusan korban. Yang keempat, edukasi diri sendiri. Masing-masing korban pelecehan mempunyai reaksi yang berbeda terhadap situasi yang menimpanya. Agar tidak lebih membebani mereka dengan ketidaktahuan, sebaiknya kita juga mengedukasi diri tentang dampak pelecehan sehingga fokus dan kepedulian tetap pada perasaan korban, bukan pendapat kita. Kemudian, bagaimana jika kita melihat ataupun mengalami sendiri adik kita ataupun dari teman adik kita yang mengalami tindakan kekerasan terhadap anaknya? Ada beberapa langkah
ketika kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar kita agar tidak berakibat fatal. Yang pertama, tanyakan kepada pelaku apa penyebab dia melakukan kekerasan pada anak. Yang kedua, memberi saran yang bijak. Yang ketiga, berbicara kepada anak korban kekerasan tersebut dengan kalimat menenangkan. Yang keempat, membuat mereka berdamai. Dan yang kelima adalah menyelamatkan anak dan menjauhkannya dari pelaku. Berbicara tentang kekerasan. Kekerasan dibagi menjadi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu kekerasan dalam arti sempit. Yang artinya kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri atau fisik seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Yang kedua, kekerasan dalam arti luas. Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, bagi yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Kemudian yang ketiga, kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.